Saudara, tidak terasa kegiatan pembangunan di zaman Orde Baru telah memasuki pelita kelima. Berbagai perubahan tampaknya mulai terasa di berbagai sektor kegiatan. Di antaranya perubahan dalam sektor industri yang tumbuh dan berkembang cukup pesat. Pertumbuhan usaha industri yang begitu pesat memang suatu realitas kemajuan pembangunan yang saat ini tengah menghadapi era industrialisasi. Perkembangan dunia usaha tidaknya begitu terasa di Pulau Jawa, seperti halnya di Jawa Tengah khususnya kota Semarang. Terpusatnya kegiatan usaha industri di Pulau Jawa, kenyataannya tidak selamanya memberikan iklim yang sehat dan menguntungkan bagi para pengusaha, akibat pengaruh persaingan yang cukup ketat. Kondisi persaingan seperti ini setidaknya sangat dirasakan oleh para pengusaha industri kecil dan menengah. Sejumlah perusahaan besar dan kuat semakin menguasai pasar dan semakin leluasa memonopoli usaha, sehingga tanpa disadari dapat menyisihkan isu kecil dan menengah. Pertumbuhan usaha industri yang semakin memusat di Pulau Jawa, selain menimbulkan persaingan usaha yang cukup tajam, seperti halnya di kota Semarang, juga menimbulkan masalah lain. Bagi industri kecil dan menengah, mulai merasakan kesulitan tempat usaha, sulitnya mencari bahan baku, dan kejenuhan produktivitas kerja. Sementara pertumbuhan penduduk yang semakin membengkak dan kurang diimbangi dengan kesempatan bekerja, semakin menambah jumlah angkatan kerja, meski mereka merupakan tenaga kerja potensial dan terampil. Tuntutan biaya ekonomi yang tinggi setidaknya mempengaruhi para pengusaha untuk membatasi lapangan pekerjaan. Padahal tak dapat dipungkiri bahwa sektor industri menduduki peringkat paling atas dalam menyalurkan dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, lapangan kerja di sektor pertanian pun terasa mengalami kesulitan sebagai akibat terdesaknya lahan pertanian untuk kepentingan kawasan industri. Tak pelak lagi, kesenjangan ekonomi semakin tentara. Betapa tidak, pendapatan para petani yang jumlahnya jutaan orang dan pendapatan pertanian tidak menunjukkan kenaikan. Karena walaupun ada diversifikasi dan intensifikasi, tetapi kenyataannya lahan pertanian di Pulau Jawa makin lama makin kecil akibat erosi industri. Pertumbuhan industri yang begitu pesat memang tak dapat terelakkan sebagai satu usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Proses pembangunan yang cukup panjang telah dilaksanakan secara berkesinambungan lewat pelita demi pelita. Meski diwarnai dengan pasang surutnya pertumbuhan ekonomi, kegiatan pembangunan tetap melaju dengan tegar untuk menghadapi setiap tantangan. Kegiatan industri komoditas non-migas tampaknya menjadi salah satu alternatif pengganti komoditas migas yang selama ini menjadi sumber devisa terbesar untuk dana pembangunan. Pengaruh globalisasi ekonomi, mau tidak mau Indonesia harus melakukan berbagai terobosan untuk membangun ekonomi lewat pengembangan industri. Akan tetapi masalahnya adalah masih terpusatnya kegiatan industri di Pulau Jawa. Kendati harus melakukan kompetisi yang tidak sedikit, justru akan menghancurkan pemilikan usaha. Beberapa pengamat ekonomi dan pengusaha berpendapat bahwa saat ini di Pulau Jawa sedang terjadi boom industri, di mana investasi modal semuanya kaliber besar dan kegiatan industrinya pun masinal. Apabila hanya sebagian besar industri raksasa yang beroperasi, diperkirakan 5-10 tahun mendatang, industri kecil akan tersingkir. Untuk mengatasi masalah itu, barangkali jawabannya adalah pemerataan industri ke berbagai daerah, terutama keluar Jawa, yang masih terbuka lebar bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Kalau kita perhatikan sumber daya manusia di Jawa Tengah ini cukup besar, kurang lebih 28,5 juta orang, dan yang terlibat di dalam bidang industri kecil ini sekitar 2,2 juta orang, artinya bekerja, baik sebagai pengusaha atau pengrajin maupun sebagai tenaga kerja. Ya. Lalu yang kedua, industri kecil di Jawa Tengah memang memiliki
potensi cukup besar, di mana 33% adalah merupakan populasi industri nasional yang ada di Jawa Tengah ini. Dan kondisinya industri di Jawa Tengah ini yang masih banyak memprihatinkan. Karena apa? Kondisinya masih berlokasi di kota-kota besar, sedang maupun menengah, itu masih banyak yang numpang, artinya belum memiliki tempat lokasi sendiri. Pengrajinnya pun juga masih belum memiliki rumah sendiri, sehingga masih campur dengan permukiman. Sedangkan dari upaya Kanwil Departemen Perindustrian Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan nasional, kita akan mengembangkan industri kecil yang berwawasan lingkungan, yang tidak mengganggu daripada kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, program daripada transformasi swakarsa industri ini adalah sangat mendukung dan sesuai dengan kebijakan Jawa Tengah, di mana problem ketenagakerjaan maupun pemerataan usaha ini menjadi problem daerah. Jawa ini sudah terlalu banyak saingan karena banyak timbulnya bengkel-bengkel yang banyak sekali di negeri ini, sehingga saya merasa ingin mengembangkan usaha saya itu di luar Jawa. Tujuannya pertama untuk karena di sini banyak saing, sehingga di sana nanti mungkin bisa akan lebih berkembang lebih baik. Pertama, kedua bisa menyalurkan tenaga terampil yang ada di Jawa ini untuk mengembangkan di daerah transmigrasi yang baru, hingga di daerah tersebut bisa ada tenaga terampil dari industrinya maju dan ketenagakerjaan. Pemerataan industri lewat program transmigrasi swakarsa industri barangkali merupakan hal yang wajar, seperti pendapat sebagian para pengamat ekonomi. Dalam era globalisasi akhir-akhir ini, para investor sudah terbiasa menanamkan modalnya di berbagai bidang, di berbagai daerah, dan di berbagai negara. Yang jelas, lahirnya transmigrasi swakarsa industri bermula dari ide seorang pengusaha swasta bernama Jamin Seha, pelopor pendirian lingkungan industri kecil di Semarang. Dalam proses perjalanan pembangunan cukup panjang ini, kami telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Salah satu terobosan diantaranya gagasan transmigrasi swakarsa industri ini. Bagaimana Pak sebenarnya gagasan transmigrasi swakarsa industri ini? Begini, timbulnya gagasan swakarsa industri ini dikenakan pada saat tahun-tahun 86-87 itu BKPM dengan dibantu oleh Kadin Kompartemen mengadakan satu safari tour, yaitu ke daerah-daerah IBB sama IBT. Nah, safari tour ini tujuannya untuk menarik pengusaha-pengusaha ibu kota, khususnya dari Jawa, agar bisa menanam modal ke daerah-daerah itu. Nah, sehubung saya melihat bahwa dengan adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut, kiranya terbuka kesempatan untuk memindahkan industri-industri itu. Daripada misalnya bahan baku dari luar Jawa, lantas dikirim ke Jawa, dari Jawa sini diproses, jadi dikirim lagi ke sana. Ini kan menimbulkan biaya tinggi, pertama begitu. Kedua, memang industri-industri yang ada di luar Jawa ini pada umumnya industri hulu, yaitu industri yang menjual bahan baku. Nah, bila di sana ada industri hilir, itu cuma tergolong kerajinan tangan. Jadi bukan industri-industri yang memproduksi bahan-bahan kebutuhan hari-hari itu. Sehingga menimbulkan satu masyarakat yang konsumtif. Jadi pada umumnya mereka itu tergantung daripada pengiriman bahan-bahan barang pokoknya dari Jawa ini. Padahal dengan pasti dan pelan di luar Jawa itu sudah timbul yang dinamakan konsumen. Terbukti dengan besarnya kota-kota itu. Katakanlah misalnya di Palembang sudah 1 juta lebih penduduknya, Medan, terus di
IPT, Banjarmasin, Ujung Pandang, Pontianak, itu rata-rata udah 500-400 ribu. Itu kan sudah daerah konsumen. Kenapa kok tidak ada industri hilir yang pindah ke sana? Ini kan satu kesempatan. Memang, hampir seluruh industri hilir kecuali kerajinan tangan memusat di Pulau Jawa. Jenis industri itu sangat dekat dengan masyarakat. Tidak mengherankan bila perputaran modalnya sangat cepat dan manfaatnya pun langsung dapat dirasakan. Untuk itu perlu adanya pemerataan industri hilir di semua daerah di Indonesia. Selain untuk menyelamatkan pengusaha kecil, bertujuan pula untuk menciptakan kemakmuran, kemandirian, dan membuka pasar baru di daerah. Secara ekonomis, harga produk sejenis hasil industri daerah setempat lebih tinggi 30-40% dibandingkan di Pulau Jawa. Nampaknya itulah yang mendasari Jamin Seha yang kini memiliki sejumlah perusahaan antusias terhadap program nasional transmigrasi swakarsa industri agar para pengusaha dapat mandiri bahkan mampu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat setelah mampu mengalihkan keterampilannya. Menurut Jamin Seha, Presiden Direktur PT Tanah Mas Group yang juga menguasai lingkungan industri kecil Bugangan Baru Semarang, program transmigrasi swakarsa industri dapat terlaksana apabila melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat, dan pengusaha swasta. Artinya, di daerah Transmigrar disediakan industrial estate, yaitu lingkungan industri kecil untuk memberikan jaminan kepastian kepada para pengusaha transmigran untuk berusaha. Orientasi pelaksanaan transmigrasi swakarsa industri adalah memindahkan atau memberikan peluang bagi pengusaha industri kecil dan menengah mau mengembangkan usahanya di luar Jawa dengan biaya relatif murah. Dengan adanya peluang usaha industri di luar Jawa, disertai dengan penciptaan lapangan kerja di tempat yang baru dan potensi yang tersedia, akan bangkit dorongan kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja dan penghidupan yang lebih baik di lingkungan transmigrasi industri kecil. Penyelenggaraan program nasional transmigrasi swakarsa industri pada dasarnya mengacu pada surat keputusan bersama antara Menteri Transmigrasi dan Menteri Perindustrian tahun 1985. Setiap pengusaha yang mengikuti program transmigrasi swakarsa industri merupakan pengusaha yang tergabung dalam satu kesatuan usaha. Ini berarti setiap pengusaha akan membawa tenaga terampil sebagai karyawannya dan peralatan industrinya serta modal berikut manajemennya. Bagi pengusaha atau industriawan di seluruh daerah asal yang ingin memindahkan usaha dan mengembangkan industrinya melalui transmigrasi swakarsa industri keluar Pulau Jawa, dapat menghubungi kantor Departemen Transmigrasi atau Departemen Perindustrian terdekat dan dapat pula menghubungi langsung PT Tanah Makmur Semarang. Seperti diketahui, PT Tanah Makmur berikut anak perusahaannya telah dipercaya oleh pemerintah untuk membangun lingkungan industri kecil di 9 provinsi luar Jawa. Untuk tahap pertama, sejak 2 tahun lalu telah membangun di Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah seluas 108 hektar, berlokasi di Kelurahan Tondo, sekitar 3 km dari pusat kota. Kawasan transmigrasi lingkungan industri kecil ini kini dikenal dengan Lembah Palu Nagaya. Sebagai instansi terkait, Departemen Transmigrasi memberikan fasilitas kepada para pengusaha yang ingin mengikuti program transmigrasi swakarsa industri. Fasilitas tersebut berupa jaminan biaya transportasi, baik kepada pengusaha, tenaga kerja maupun peralatan industri sampai ke tempat lokasi, dan menjamin kebutuhan hidup selama 6 bulan di daerah lokasi. Khusus kepada tenaga kerja diberikan fasilitas rumah yang dibangun di luar areal lingkungan industri kecil seluas 30 meter persegi dengan luas tanah 300 meter persegi. Sementara khusus bagi para pengusaha peserta transmigrasi swakarsa industri, diwajibkan membayar pemilikan workshop dengan sistem kredit yang terdiri bangunan seluas 70 meter persegi dan bangunan tempat tinggal seluas 30 meter persegi pada areal tanah seluas 300 meter persegi. Mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan Departemen Transmigrasi di dalam rangka menunjang transmigrasi swakarsa industri,
ini memang sejak dari daerah asal maupun di daerah penempatan, Departemen Transmigrasi sudah memberikan beberapa fasilitas kemudahan. Yang pertama adalah fasilitas penerangan dan memberikan penjelasan kepada calon-calon, termasuk kita mendaftar dan menyeleksi calon untuk berangkat transmigrasi industri. Di dalam pendaftaran di seleksi ini, Departemen Transmigrasi tidak sendirian, tapi bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, kemudian juga dengan Departemen Perindustrian. Di samping itu juga kerjasama dengan swasta sebagai partner yang nantinya akan mengelola daerah transmigrasi. Kemudian selanjutnya fasilitas berikutnya adalah Departemen Transmigrasi juga membantu angkutan para transmigran dari daerah asal sampai ke daerah penempatan. Angkutan ini tentunya termasuk memberi makan selama di perjalanan. Kemudian sampai di daerah transmigrasi, ini juga ada fasilitas-fasilitas lain. Misalnya mereka juga mendapat rumah dengan luas 36 meter, berdiri di atas tanah seluas 300 meter. Nah, masalah tanah yang diberikan kepada mereka ini hanya 300 meter, ini memang agak lain daripada transmigrasi umum atau transmigrasi lainnya. Karena pola usaha pokok mereka adalah sebagai industri atau sebagai jasa industri. Pada umumnya mereka ini tenaga industri, tenaga terampil perindustrian. Tentunya mereka tidak bisa bertani loh. Untuk apa? Nah, rupa-rupanya hal tersebut dapat diterima oleh Deptran, maka Deptran telah menyediakan itu sebagai salah satu perangsang. Seperti Pak ketahui, bahwa tenaga terampil di Jawa pun ini sudah salin hijack, salin memberikan perangsang untuk menarik itu si terampil ini. Mana mereka tuh mau pindah ke sana bila tidak ada perangsangnya. Dari itu saya mengatakan pada mereka ini, bila Anda di Jawa ini betul kerjaan ada, tidak kurang kerjaan, namun untuk mempunyai rumah sendiri paling-paling ke Perumnas tuh. Dia juga bilang, ya, Perumnas menyediakan, betul. Tapi selama 15 tahun, tiap bulan dipotong gajinya. Ya, kenapa tidak pindah sana? 3-5 tahun punya rumah sendiri. Dan rumahnya besar. Tanahnya 300 meter. Rumahnya 30 meter. Kan lain sama tipe 21. Ini kan 30, lebih besar lagi. Nah, inilah salah satu cara untuk itu. Semua ini ya, berkat adanya kerjasama daripada Departemen Transmigrasi yang didukung oleh Departemen Perindustrian, khususnya Pemda setempat yang memberikan banyak fasilitas itu. Lingkungan transmigrasi industri kecil di Kota Palu yang dibangun oleh PT Tanah Makmur Semarang ini juga akan dibangun dan dikembangkan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Di kawasan industri ini tidak mustahil bila suatu saat para pengusaha kecil hingga menengah tampil sebagai mini konglomerat. Di sisi lain, bagi pemerintah daerah yang ketempatan kawasan industri baru, sedikit banyak akan dapat terbantu dalam memacu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Pada prinsipnya, pola pengembangan lingkungan industri kecil di luar Jawa tetap mengacu pada pola pembangunan lingkungan industri kecil Bugangan Baru Semarang, yang pada tahun 1988 memperoleh penghargaan Upakarti dari Presiden Soeharto. Pak Maksirat, apa manfaatnya melakukan usaha dan mungkin pengembangannya yang lain, Pak, di luar Jawa? Manfaatnya di sana, kalau kita bandingkan dengan di Jawa, maka sudah nampak sekali di sana kurang persaingan. Kalau di Jawa banyak persaingan. Sehingga di sana banyak peluang-peluang yang bisa kita capai. Misalnya kami membuat kecap. Namun sebenarnya kecap itu kami membeli gula, tapi di sana kami bisa menanam sendiri. Dengan saya di sana baru 3 bulan saya sudah pulang mengambil tambahan tenaga dan mengambil bibit tebu. Di sana kami tanam sekarang sudah ada kira-kira 1 hektar dan kami kembangkan. Mungkin ini sekarang ini kami mengambil lagi tenaga untuk 10 hektar. Jadi inilah yang dapat kita katakan kami lebih
artinya lebih mantap di sana. Kemudian kesempatan yang lain seperti kami bisa menggunakan limbah di sana seperti kayu ibuni. Kayu ibuni itu di sana limbah, tapi di sini kami bisa menggunakan seperti ini. Ini untuk souvenir seperti tempat korek ini. Dan lain-lain masih ada. Untuk itu kami merasa bahwa kami di sana lebih enak dan lebih mantap. Hanya mungkin bagi orang lain yang tidak bisa membaca peta ekonomi, ini mungkin wah di sana kok berat dan lain sebagainya. Tapi bagi kami adalah enak. Lalu mungkin menemukan kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala. Bagaimana Pak Mas? Kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala memang ada. Sedangkan kemajuan sudah ada, namun karena usaha ini ingin maju, maka kita membutuhkan bantuan daripada instansi lain, khususnya perbankan. Dengan ini kami membutuhkan karena orang kecil atau pengusaha kecil membutuhkan kredit kecil juga yang murah, misalnya seperti KIK atau KMKP yang dulu, atau kredit khusus yang bisa dijangkau oleh pengusaha kecil. Saudara, Transmigrasi Swakarsa Industri kendati masih relatif muda usia perjalanannya, tidaknya memberikan landasan yang kokoh bagi terwujudnya transmigrasi masa depan untuk kemakmuran bangsa. Sudah barang tentu, hanya manusia yang mau mengerti dan berkreasi demi meraih prestasi.